Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang hidup di muka bumi ini senang menerima malapetaka. Nah, tapi perlu kita mengerti juga bahwa pada dasarnya Tuhan pun tidak pernah merancangkan malapetaka bagi manusia. Nah, kemudian yang timbul dalam pikiran masing-masing kita adalah, kalau manusia memang tidak senang menerima malapetaka dan Tuhan juga tidak pernah memang merancangkan malapetaka buat manusia, kenapa malapetaka bisa datang? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena manusia itu sendiri mengerjakan malapetaka buat dirinya. Istilahnya manusia itu ceroboh, manusia itu sembarangan, dan akhirnya malapetaka itu terjadi. Lalu yang kedua, karena bukan sekedar karena manusia itu ceroboh, tapi karena teguran Tuhan. Artinya bukan Tuhan rancangkan, tapi Tuhan izinkan, bahkan Tuhan pakai untuk menegur agar orang tersebut bertobat, supaya dia berbalik. Karena Tuhan tidak ingin kita binasa, Tuhan tidak ingin kita hancur, Tuhan tidak ingin kita masuk neraka. Karena itu Tuhan memilih untuk mengizinkan malapetaka menjadi teguran agar kita bertobat. Karena waktu kita bertobat dan berbalik, maka Tuhan mengampuni, menyucikan kita, dan menyiapkan berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya. Yang selanjutnya, kenapa malapetaka bisa datang? Bukan hanya karena kecerobohan manusia, bukan hanya sekedar karena keteguran Tuhan, tapi juga seringkali merupakan panggilan Tuhan agar kita kembali ke jalan Tuhan. Karena mungkin kita sudah begitu melupakan Tuhan. Tadinya kita sudah menyiapkan diri untuk melayani Tuhan, tadinya kita sudah melakukan komitmen untuk hidup sepenuhnya buat Tuhan. Tetapi karena hal-hal duniawi, karena kesenangan-kesenangan daging, karena tawaran-tawaran dunia, akhirnya kita terseret kembali jauh dari Tuhan. Lalu Tuhan dalam tanda petik terpaksa harus memanggil kita kembali ke jalan Tuhan, supaya kita dapat kembali kepada komitmen, supaya kita jangan sampai dihukum oleh Tuhan. Maka Tuhan memanggil kita melalui malapetaka. Lalu selanjutnya, kenapa malapetaka datang? Karena ini merupakan pelajaran yang Tuhan berikan untuk mengarahkan kita pada rencana Allah. Karena mungkin jalan kita sudah mulai melenceng, karena mungkin jalan kita sudah mulai berbahaya, dan Tuhan mulai memberikan pelajaran dengan mengizinkan malapetaka. Tujuannya baik, supaya kita kembali ke rencana Allah. Karena waktu kita kembali ke rencana Allah, di situ kita mendapatkan damai sejahtera. Saudara mungkin sudah mendengarkan program ini dan sudah sedang lari dari rencana Allah, sehingga yang terlihat hari-hari ini kok malapetaka demi malapetaka terjadi. Jangan keraskan hati saudara, biarkan Tuhan kembalikan sudah pada rencana Allah yang semula. Dan yang selanjutnya, kenapa kok malapetaka bisa datang? Karena ini merupakan pemrosesan Tuhan agar kita makin sempurna. Bukannya kitanya yang berdosa, bukan kitanya nggak benar, bukan kitanya ceroboh, tapi memang Tuhan izinkan untuk apa? Untuk proses hidup kita, agar kita makin hari makin sempurna, makin hari makin menjadi seperti Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang datangnya malapetaka. Karena memang Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka, tetapi kadangkala Tuhan dalam tanda petik terpaksa harus mengizinkan malapetaka demi kebaikan kita. Nah, saudaraku yang kasih
dalam Tuhan, dalam program tentang pembahasan tentang datangnya malapetaka, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 11. Yeremia pasal 11 mulai dari ayat yang ke-9. Yeremia pasal 11 ayat yang ke-9 mulai. Yeremia pasal 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Saya membacakan buat setiap pendengar sekalian. Yeremia 11 ayat 9 sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu, telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjianku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Jadi jelas Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka, karena yang Tuhan rancangkan adalah berkat bagi nenek moyang mereka sampai anak cucu mereka. Tapi karena mereka melanggar persepakatan itu, maka Alkitab bilang apa? Aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikianlah banyaknya para allahmu hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk pembakar korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Ayat 15. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nazar-nazar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian kau dapat beria-ria? Ayat 16. Pohon zaitun yang rimbun elok dipandang mata, pernah Tuhan menamai engkau, tetapi dengan bunyi keributan yang hebat ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Ayat 17. Tuhan semesta alam yang telah membuat kau tumbuh telah menentukan malapetaka atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menyatakan sakit hatinya kepada bangsanya. Kenapa? Karena bangsa ini telah memberi persembahan kepada Baal. Mereka telah mempersembahkan korban kepada Baal. Mereka menduakan Allah yang mengasihi mereka, yang membela, yang menyertai mereka. Kemudian Tuhan berkata, aku mendatangkan malapetaka. Kenapa Tuhan mendatangkan malapetaka? Agar mereka bertobat, agar mereka kembali, agar mereka lepaskan segala kebodohan ini. Pertanyaannya, siapa yang tidak akan dapat ditimpa oleh malapetaka? Jelas dari sini kita bisa melihat bahwa rancangan Allah dari mulanya bukan malapetaka tapi berkat. Sehingga siapa yang tidak akan ditimpa malapetaka? Yang pertama, orang yang menjaga komitmennya benar dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang memegang perjanjian dengan Tuhan. Sekali saya hidup buat Tuhan, selama-lamanya Tuhan segala-galanya buat hidup saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tidak akan pernah ditimpa malapetaka. Alkitab bilang 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Lihat seorang yang bernama Daniel, bagaimana dia menjaga komitmennya benar di hadapan Tuhan. Sekali dia berkata hidupnya buat Tuhan, dia tidak menjamah yang najis, dia tidak makan dan tidak minum makanan dan minuman yang najis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika dia harus menyembah dewa-dewa yang dibuat oleh Tuan Raja, dia tetap menolaknya. Dia dibuang ke gua singa karena dia tidak boleh berdoa kepada Allah lain kecuali kepada dewa-dewa yang dibuat oleh kaisar, oleh raja. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar baik, justru orang-orang yang memegang teguh komitmennya dengan Tuhan tidak akan ditimpa malapetaka. Allah yang membela mereka, Allah yang menjamin mereka, Allah yang memberikan kemenangan gilang gemilang bagi mereka. Haleluya. Yang
kedua, siapa yang tidak akan ditimpa oleh malapetaka, yaitu orang yang cepat bertobat dari segala kesalahannya. Artinya ketika dia tahu dia salah, dia cepat bertobat. Oh, Daud bersalah. Daud berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, setiap kita bisa aja salah, tapi kadang-kala kita ngotot, kita merasa, ya saya benar, saya akan buat begini karena. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita boleh punya 1001 alasan kenapa kita salah, tetapi 1001 alasan ini tidak pernah bisa membenarkan kesalahan kita. Kesalahan adalah kesalahan, harus kita bayar dengan pertobatan. Dan kalau kita mau bertobat, hancur hati datang pada Tuhan, Tuhan bisa memulihkan kita dan menjauhkan kita kembali dari malapetaka. Yang ketiga, siapa yang tidak akan ditimpa malapetaka? Orang yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak akan ditimpa oleh malapetaka. Lihat bagaimana ketika Daud di masa mudanya begitu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Saul berkali-kali mau membunuh dia. Saul berkali-kali merancangkan yang jahat. Dia pindah dari gua yang satu ke gua yang lain. Dan selalu Daud dipelihara oleh Tuhan. Dijauhkan dari malapetaka. Kenapa? Karena dia selalu merindukan hadirat Tuhan. Dan yang keempat, siapa yang akan ditimpa malapetaka? Orang yang hatinya lembut di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan menguasai bumi. Berarti hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, mungkin hari demi hari dalam hidup kita, malapetaka demi malapetaka terjadi. Jangan kecewa, jangan putus asa. Mungkin itu kecerobohan kita, mungkin itu teguran Tuhan agar kita bertobat, mungkin itu panggilan Tuhan agar kita kembali ke jalan Tuhan, mungkin itu pelajaran-pelajaran yang dari Tuhan untuk mengarahkan kita pada rencana Allah. Mungkin ini pemrosesan Tuhan agar kita makin sempurna. Tapi tetaplah kita kuat, tetaplah kita jaga hidup kita supaya komitmen kita benar sama Tuhan. Kita cepat bertobat kalau kita salah. Kita selalu merindukan hadirat Tuhan, dan kita memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan, sehingga hal-hal yang dahsyat selalu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, sehingga hari ini menjadi hari mujizat. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami bebas dari malapetaka, kami hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu Yesus sediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.